Bersama YouTube Agus Setiawan SH MH. Nah, bagaimana dengan syarat menjadi anggota Perbakin itu sendiri? Nah, syarat menjadi anggota Perbakin itu sudah diatur juga di Perkap 8 2012. Yang pertama adalah persyaratan umur. Persyaratan umur. Nah, persyaratan umur ini pengecualian Oke guys, kembali masih di channel Agus Setiawan SHMH. Kali ini kita masih membahas tentang seputaran senjata. Tentunya masih bersama komandan kita, tapi alangkah baiknya kita tanyai dulu sama komandan kita apa yang akan dibahas lebih mendalam untuk di kesempatan kali ini. Bagaimana komandan? Ya, baik. Terima kasih. Ya, tentunya di minggu sekarang kita akan membahas tentang bagaimana sih menjadi anggota Perbakin ya. Karena banyak juga yang bertanya tentang seputaran menjadi anggota Perbakin. Mungkin itu yang kita akan bahas. Ngomong-ngomong masalah Perbakin, komandan. Ya. Banyak pertanyaan di luar sana yang berkembang, yang sempat saya dengar ada, bahkan ada yang pernah bertanya sama saya sendiri. Ya. Untuk permasalahan keanggotaan di Perbakin itu sebenarnya sulitkah atau gampangkah, mudahkah? Untuk menjadi anggotanya maksudnya? Iya. Gampang atau susah itu tergantung dari niat seseorang itu menjadi anggota Perbakin. Karena salah satu untuk menjadi anggota Perbakin itu paling pokok ya, dia mau tidak bergabung dengan anggota Perbakin. Kemudian yang kedua, tentu dia mempunyai kemampuan menembak. Ini salah satu hal penting. Kemudian yang bersangkutan juga dia harus mendaftarkan di suatu klub, klub Perbakin. Jadi kalau nggak datang ke klub Perbakin ya sampai kapanpun tidak akan terdaftar menjadi anggota Perbakin. Tetapi ya, kita harus membedakan terlebih dahulu antara anggota klub dengan Perbakin itu sendiri. Jadi seseorang ingin menjadi atlet atau dalam bidang senjata olahraga ini, tentu dia harus tergabung dalam satu klub ya, atau menjadi anggota Perbakin. Jadi ketika dia sudah masuk menjadi bagian ya, suatu komunitas olahraga itu, dia ya, pertama dia bergabung dengan anggota klub itu sendiri, kemudian dia mendapatkan kartu keanggotaan klub dan juga mendapatkan kartu keanggotaan Perbakin itu sendiri. Nah, kemudian dari situ dia tentu akan mengikuti berbagai macam pelatihan-pelatihan dasar yang harus dilewati, karena tidak serta-merta dia masuk ke klub itu dia menjadi anggota Perbakin, tidak bisa begitu. Tidak bisa begitu. Dia harus melalui tadi ya, mendaftar dulu di klub di daerah itu kan banyak ya, di daerah ya, misalnya di Bogor atau di Jakarta atau di Bekasi atau di seputaran daerah-daerah yang mungkin sudah ada komunitas-komunitasnya. Jadi intinya itu dulu. Jadi intinya itu dulu. Kalau sudah bergabung anggota klub, nanti banyak yang mengajak mau ikut apa, berburu kah, atau menembak reaksi atau target dan sasaran. Ya. Dari yang pernah saya baca, ya, itu tentang Perkap 8 tahun 2012 disebutkan
ada yang namanya senjata non-organik. Ya. Nah, mungkin komandan bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan senjata non-organik. Nah, ini memang harus ada pemahaman awal bagi anggota yang calon anggota lah, ya, anggota klub perbakin itu. Jadi senjata yang dia gunakan ini adalah senjata non-organik. Apa yang maksudnya di sini? Disebutkan dalam Perkap 8 2012. Senjata non-organik itulah adalah senjata yang bukan dari organik dari TNI Polri itu sendiri. Kemudian kedua, senjata itu tidak terdaftar atau terregister di TNI Polri. Jadi itu senjata itu dia dapatkan ya atas rekomendasi dari Perbakin itu sendiri. Kemudian dia ajukan ke Mabes ya masalah perizinannya. Jadi kita harus jelaskan dulu perizinannya dulu yang harus diurus. Kemudian setelah perizinan baru dia membeli senjata api. Nah, dari jenis senjata api yang dia inginkan itu ya tentu harus rekomendasi setelah dia menjadi keanggotaan ya, keanggotaan klub ya atau menjadi calon anggota Perbakin itu sendiri. Jadi ketika sudah dia akan untuk memiliki senjata api, jenis senjata api yang dia inginkan, dia harus mengutamakan itu dulu. Nah, yang pernah saya baca juga, Komandan, ya, masih dalam Perkap 8 Perkap 8 tahun 2012, pernah di situ disebutkan jenis senjata olahraga. Ya. Nah, yang saya mau tanyakan apa sih yang dimaksud dengan jenis senjata olahraga tersebut? Nah, di sini kita harus ketahui dulu ya. Jadi di Perkap 8 2012 itu menjelaskan di pasal 4-nya menjelaskan jenis senjata api olahraga itu apa saja. Jadi senjata api olahraga itu senjata api itu sendiri. Senjata api itu sendiri. Jadi tadi saya sampaikan senjata api ini non organik. Jadi bukan senjata yang berasal dari TNI Polri. Yang sudah terregister di TNI Polri. Nah, senjata ini dia dapatkan dari importir atau proses hibah ya, proses hibah. Jadi adapun senjata api itu yang pertama. Yang kedua adalah senapan angin. Nah, itu termasuk dalam jenis senjata api olahraga. Kemudian pistol, air pistol, nah, air gun ya, air gun itu termasuk juga. Kemudian berikutnya adalah airsoft gun. Airsoft gun itu sendiri. Jadi dari penyebutan tadi untuk senjata api itu untuk bidang apa? Menembak reaksi, menembak target, sasaran, dan untuk berburu. Nah, sedangkan untuk senapan angin itu untuk bidang apa? Dan air gun itu sendiri itu untuk menembak target dan sasaran. Hanya itu saja. Memang banyak perdebatan mengenai senapan angin. Mereka menanya, senapan angin bisakah untuk berburu? Tidak bisa. Senapan angin itu hanya digunakan untuk menembak target dan sasaran. Menembak target dan sasaran di mana? Yaitu di tempat latihan. Ya, tempat latihan. Kemudian yang ketiga adalah airsoft gun. Nah, airsoft gun ini sendiri hanya untuk menembak reaksi. Ya, hanya menembak reaksi saja. Hanya untuk menembak reaksi saja. Oh, seperti itu, Komandan. Ya. Siap, terima kasih. Nah, dari sekian penjelasan itu, mungkin ini yang menjadi pertanyaan puncak. Ya. Yang teman-teman di luar sana ditanyakan. Banyak ditanyakan banyak orang, begitu Komandan maksud saya. Nah, bagaimana dengan syarat menjadi anggota Perbakin itu sendiri? Nah, syarat menjadi anggota Perbakin itu sudah diatur juga di Perkap 8 2012. Yang pertama adalah persyaratan umur. Persyaratan umur. Nah, persyaratan umur ini pengecualian untuk atlet. Jadi atlet itu tidak perlu dengan persyaratan umur. Jadi persyaratan umurnya itu adalah minimal itu 17 tahun. Sedangkan maksimalnya adalah 65 tahun. Jadi terbatas pada umur ya, 17 dan 65 tahun. Kemudian yang hal penting adalah sehat jasmani dan rohani. Yang disebut sehat jasmani dan rohani artinya semua panca indera yang dia gunakan itu bisa digunakan. Nah, kemudian berikutnya adalah dia mengikuti sertifikasi menembak. Misalnya untuk menembak reaksi, berarti dia harus tergabung dalam pelatihan dasar menembak reaksi. Misalnya kayak di IPSC. Kemudian berikutnya apa lagi? Untuk berburu misalnya. Berarti dia ikut pelatsar berburu, pelatsar buru.
Kemudian untuk menembak target dan sasaran sama, jadi dia harus mengikuti pelatihan dasar terlebih dahulu. Kemudian secara psikologi, nah psikologi juga dia harus, artinya dalam psikologi ini dia secara kejiwaan, ya, dia bisa menggunakan senjata api itu dengan tidak emosional. Berarti dia menggunakan senjata api itu karena dia dibatasi. Kalau senjata api olahraga ini atau itu sudah menjadi anggota Perbakin itu hanya dibatasi untuk kepentingan olahraga. Di luar itu tidak ada untuk kepentingan bela diri. Nah, berikutnya untuk menjadi anggota Perbakin itu sendiri, dia juga mempunyai komunitas, ya. Pertama dia klub dulu gitu ya, klub Perbakin. Setelah itu baru mengikuti pelatsar tadi ya, pelatsar itu tadi. Itu paling penting. Nah, ini ada pertanyaan juga masalah senjata. Nah, ini kan juga menjadi dilema bagi anggota yang memang dia pingin ikut menjadi anggota Perbakin, tetapi dia sudah ikut pelatsar, tetapi dia nggak punya senjata. Itu jangan khawatir. Jadi namanya suatu komunitas itu dia akan mengikut sertakan teman-teman ini, klubnya ini. Dari klub-klubnya ini nanti diajak, misalnya siapa yang tidak punya senjata api, dia tidak mempunyai senjata api, itu bukan berarti dia tidak diikut sertakan. Apalagi dia seorang atlet. Nah, kalau dia seorang atlet, tentu itu akan oleh klub Perbakin atau Perbakin itu sendiri akan menyediakan, karena dia sebagai